Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa dalam lindungannya. Amin. Pernahkah kita merasa terjebak dalam kesulitan, merasa lelah dengan ujian hidup, dan bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir? Di saat-saat seperti itu, kita sering mendengar nasihat untuk bersabar dan berdoa. Tapi ada satu konsep luar biasa dalam Islam yang seringkali menjadi jawaban atas doa-doa kita, yaitu inayah. Apa sebenarnya inayah itu? Dan bagaimana cara kita mendapatkannya? Yuk, kita bahas bersama. Secara sederhana, inayah sering diterjemahkan sebagai pertolongan atau perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata yang sama dengan ain, yang berarti mata. Jadi, inayah bisa diartikan sebagai pengawasan atau penjagaan langsung dari Allah. Ini bukan sekedar pertolongan biasa, tapi sebuah intervensi ilahi yang datang tepat pada saat kita paling membutuhkannya. Seringkali dengan cara yang tidak kita duga sama sekali. Coba kita bayangkan, Nabi Musa alaihissalam saat masih bayi dihanyutkan di sungai Nil dalam sebuah peti. Secara logika ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Tapi atas inayah Allah, peti itu justru ditemukan oleh istri Firaun, musuh terbesar kaumnya. Dan beliau pun dibesarkan di dalam istana. Ini adalah contoh nyata bagaimana inayah bekerja, mengubah situasi yang tampak mustahil menjadi sebuah keselamatan. Atau kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan ikan paus. Siapa yang bisa selamat dari perut ikan di kedalaman lautan? Hanya inayah Allah yang bisa membuatnya keluar dengan selamat. Lalu, bagaimana dengan kita, manusia biasa di zaman sekarang? Apakah kita juga bisa mendapatkan inayah? Tentu saja bisa. Inayah Allah tidak terbatas pada para nabi dan rasul. Setiap hamba yang tulus bisa merasakannya. Kuncinya ada pada ketakwaan dan keikhlasan kita. Ketika kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya, saat itulah kita sedang membuka pintu bagi datangnya inayah. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada di antara kita yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Sudah puluhan lamaran dikirim, puluhan wawancara dilewati, tapi belum ada hasil. Lalu, di saat hampir putus asa, tiba-tiba datang tawaran dari sumber yang tidak terduga, yang ternyata jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Itulah inayah. Atau saat kita sakit parah, dokter sudah memvonis tipis harapan, tapi dengan doa yang tak putus dan ikhtiar, kita diberi kesembuhan yang ajaib. Itulah inayah. Inayah juga sering datang dalam bentuk ketenangan hati di tengah badai masalah. Dunia boleh terasa runyam, orang-orang di sekitar mungkin menyakiti kita, tapi hati kita tetap merasa damai dan yakin bahwa Allah bersama kita. Rasa tentram yang tidak bisa dibeli dengan materi inilah salah satu bentuk inayah yang paling berharga. Jadi, sahabat, untuk meraih inayah Allah, mari kita perkuat hubungan kita dengannya. Mulailah dengan memperbaiki sholat kita. Perbanyak dizikir, istighfar, dan doa. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, karena doa adalah senjata orang beriman. Bersedekah juga merupakan salah satu jalan untuk mengundang pertolongan Allah. Dan yang terpenting, selalu berprasangka baik kepada Allah. Yakinlah bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah bagian dari skenarionya yang indah. Dan di ujung jalan sana, inayahnya telah menanti. Semoga kita semua senantiasa menjadi hamba yang layak mendapatkan inayah, pertolongan, dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkah kehidupan kita. Jangan lupa untuk berbagi video ini agar lebih banyak orang yang memahami makna indah dari inayah. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.